Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Kisah Sunan Kudus dan Kematian Ki Ageng Pengging. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kali ini saya akan mengulas tentang Sunan Kudus serta kematian Ki Ageng Pengging. Semua tahu bahwa Sunan Kuduslah yang telah membunuh Ki Ageng Pengging, atau yang lebih dikenal dengan Kebo Kenongo. Menurut salah satu sumber, Sunan Kudus adalah putra Raden Usman Haji, bergelar Sunan Ngudung, dari Jipang Panolan. Ada yang mengatakan letak Jipang Panolan ini sebelah utara kota Blora. Di dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Sunan Ngudung pernah memimpin pasukan Demak Bintoro yang berperang melawan pasukan Mojopahit. Sunan Ngudung selaku Senopati Demak berhadapan dengan Raden Husein atau Adipati Terung dari Mojopahit. Dalam pertempuran yang sengit dan saling mengeluarkan aji kesaktian, Sunan Ngudung gugur sebagai pahlawan syahid. Kedudukannya sebagai Senopati Demak Bintoro kemudian digantikan oleh Sunan Kudus, yaitu putranya sendiri yang bernama asli Jafar Sodik. Pasukan Demak hampir saja menderita kekalahan, namun melalui siasat Sunan Kalijaga dan bantuan pusaka atau persenjataan dari Raden Pata yang dibawa dari Palembang, kedudukan Demak dan Mojopahit akhirnya berimbang. Keadaan ini tentu bukan semata-mata berkat siasat Sunan Kalijaga dan bantuan pusaka Raden Pata, tetapi karena izin Allah. Siasat itu dapat merubah keadaan peperangan itu. Selanjutnya, melalui jalan diplomasi yang dilakukan oleh Patih Wonosalam dan Sunan Kalijaga, peperangan itu dapat dihentikan. Adipati Terung yang memimpin Laskar Mojopahit diajak damai dan bergabung dengan Raden Patah yang ternyata adalah kakaknya sendiri. Kini keadaan berbalik. Adipati Terung dan pengikutnya bergabung dengan tentara Demak dan menggempur tentara Mojopahit hingga ke belahan timur. Pada akhirnya, perang itu dimenangkan oleh pasukan Demak. Di samping belajar agama kepada ayahnya sendiri, Raden Jafar Sodik juga belajar kepada beberapa ulama terkenal, diantaranya kepada Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Nama asli Kiai Telingsing adalah Delingsing. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Cina yang datang ke Pulau Jawa bersama Laksamana Jenderal Cheng Ho. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, Jenderal Cheng Ho yang beragama Islam itu datang ke Pulau Jawa untuk menjalin tali persahabatan dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Di Jawa, Delingsing cukup dipanggil dengan sebutan Telingsing. Beliau tinggal di sebuah daerah subur yang terletak di antara Sungai Tunggulangin dan Sungai Juwana sebelah timur. Di sana beliau bukan hanya mengajar agama Islam, melainkan juga mengajarkan kepada para penduduk berupa seni ukir yang indah. Banyak yang datang berguru seni ukir kepada Kiai Telingsing, termasuk Raden Jafar Sodik sendiri. Dengan belajar kepada ulama yang berasal dari Cina itu, Jafar Sodik mewarisi bagian dari sifat positif masyarakat Cina, yaitu ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau mencapai cita-cita. Hal ini berpengaruh besar bagi kehidupan dakwah Raden Jafar Sodik di masa selanjutnya, yaitu tatkala menghadapi masyarakat yang kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, Raden Jafar Sodik juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Cara berdakwah yang luas. Strategi pendekatan kepada massa. Sunan Kudus tersebut pendukung gagasan Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang yang menerapkan strategi dakwah kepada masyarakat sebagai berikut. 1. Membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama
yang sukar diubah. Mereka sepakat untuk tidak mempergunakan jalan kekerasan atau radikal menghadapi masyarakat yang demikian. Yang kedua, bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah dirubah, maka segera dihilangkan. Yang ketiga, tuturi handayani, artinya mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit dan menerapkan prinsip tuturi hangi seni, artinya mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam. Yang keempat, menghindarkan konfrontasi secara langsung atau secara keras di dalam cara menyiarkan agama Islam, dengan prinsip mengambil ikan tetapi tidak mengeruh airnya. Yang kelima, pada akhirnya boleh saja merubah dan kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi dengan prinsip tidak menghalau masyarakat dari umat Islam. Kalangan umat Islam yang sudah tebal imannya harus berusaha menarik simpati masyarakat non-muslim agar mau mendekat dan tertarik pada ajaran Islam. Hal itu tak bisa mereka lakukan kecuali melaksanakan ajaran Islam secara konsekuen. Sebab dengan melaksanakan ajaran Islam secara lengkap, otomatis tingkah laku dan gerak-gerik mereka sudah merupakan dakwah nyata yang dapat memikat masyarakat non-muslim. Strategi dakwah ini diterapkan oleh Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Karena siasat mereka dalam berdakwah tak sama dengan garis yang diterapkan oleh Sunan Ampel, maka mereka disebut kaum abangan atau aliran Tuban. Sedang pendapat Sunan Ampel yang didukung Sunan Giri, Sunan Derajat disebut kaum putihan atau aliran Giri. Namun atas inisiatif Sunan Kalijogo, kedua pendapat yang berbeda itu pada akhirnya dapat dikompromosikan. 1. Merangkul masyarakat Hindu. Di Kudus pada waktu itu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukannya pekerjaan mudah. Terlebih mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memang teguh adat istiadat lama, jumlahnya tidak sedikit. Dalam masyarakat yang seperti itulah Jafar Shodiq harus berjuang menegakkan agama. Pada suatu hari, Sunan Kudus atau Jafar Shodiq membeli seekor sapi. Dalam riwayat lain disebut kebo Gumarang. Sapi tersebut berasal dari India, dibawa para pedagang asing dengan kapal besar. Sapi itu ditambahkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu tergerak hatinya, ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sapi dalam pandangan agama Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih sapi di hadapan masyarakat yang kebanyakan justru memujanya dan menganggap binatang keramat? Itu berarti Sunan Kudus akan melukai hati rakyat sendiri. Dalam tempo singkat, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat, baik yang beragama Islam maupun Buddha dan Hindu. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, Sunan Kudus membuka suara. Saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembelih sapi. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya, hampir mati kehausan. Lalu seekor sapi datang menyusui saya. Mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka Raden Jafar Shodiq itu adalah titisan Dewa Wisnu. Maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang telah menolong saya.
Maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus menyakiti atau menyembelih sapi. Kontan para penduduk terpesona atas kisah itu. Sunan Kudus melanjutkan, salah satu di antara surat-surat dalam Al-Quran, yaitu surat kedua, dinamakan surat sapi, atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah. Kata Sunan Kudus. Masyarakat makin tertarik. Kok ada sapi di dalam Al-Quran? Mereka jadi ingin tahu lebih banyak. Dan untuk itulah, maka mereka harus sering-sering datang untuk mendengarkan ceramah Sunan Kudus. Demikianlah, sesudah simpati itu berhasil didapatkan, akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun untuk masuk agama Islam. Bentuk masjid yang dibuat Sunan Kudus pun juga tak jauh bedanya dengan candi-candi milik orang Hindu. Lihatlah Menara Kudus yang antik itu, yang hingga sekarang dikagumi orang di seluruh dunia karena keanehannya. Dengan bentuknya yang mirip candi itu, orang-orang Hindu merasa akrab dan tidak merasa takut atau segan masuk ke dalam masjid guna mendengarkan ceramah Sunan Kudus. Yang kedua, merangkul masyarakat Buddha. Sesudah berhasil menarik umat Hindu ke dalam agama Islam hanya karena sikap toleransinya yang tinggi, yaitu menghormati sapi yang dikeramatkan oleh umat Hindu dan membangun menara masjid mirip candi Hindu. Kini Sunan Kudus bermaksud menjaring umat Buddha. Caranya memang tidak mudah, harus kreatif dan bersifat tidak memaksa. Sesudah masjid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat berwudu dengan pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi arca kepala kebo Gumarang di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha, jalan berlipat 8 atau Aska Sangika Marga, yaitu 1. Harus memiliki pengetahuan yang benar. 2. Mengambil keputusan yang benar. 3. Berkata yang benar. 4. Hidup dengan cara yang benar. 5. Bekerja dengan benar. 6. Beribadah dengan benar. Dan yang ketujuh, dan menghayati agama dengan benar. Usahanya itu pun membuahkan hasil. Banyak umat Buddha yang penasaran untuk apa Sunan Kudus memasang lambang wasiat Buddha itu di padasan atau tempat berwudu, sehingga mereka berdatangan ke masjid untuk mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Yang ketiga, selamatan mitoni. Di dalam cerita tutur disebutkan bahwa Sunan Kudus itu pada suatu ketika gagal mengumpulkan rakyat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat lama. Seperti diketahui, rakyat Jawa yang melakukan adat istiadat yang aneh, yang kadangkala bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya berkirim sesaji di kuburan untuk menunjukkan bela sungkawa atau berduka cita atas meninggalnya salah satu anggota keluarga. Selamatan neloni, mitoni, dan lain-lain. Sunan Kudus yang sangat memperhatikan upacara-upacara ritual itu dan berusaha sebaik-baiknya untuk merubah atau mengarahkannya ke dalam bentuk Islami. Hal ini dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Contohnya, bila seorang istri orang Jawa hamil 3 bulan, maka akan dilakukan acara selamatan yang disebut mitoni, sembari minta kepada dewa bahwa bila anaknya lahir, supaya tampan seperti Arjuna. Jika anaknya perempuan, supaya cantik seperti Dewi Rati. Adat tersebut tidak ditentang secara keras oleh Sunan Kudus, melainkan diarahkan dengan bentuk Islami. Acara selamatan boleh terus dilakukan, tapi niatnya bukan sekedar kirim sesaji kepada para dewa, melainkan bersedekah kepada penduduk setempat, dan sesaji yang dihidangkan boleh dibawa pulang, sedang permintaannya langsung kepada Allah, dengan harapan bila anaknya lahir laki-laki akan berwajah tampan seperti Nabi Yusuf, dan bila perempuan seperti Siti Maryam, bunda Nabi Isa alaihissalam.
Untuk itu, sang ayah dan ibu perlu sering-sering membaca surat Yusuf dan surat Maryam dalam Al-Quran. Sebelum acara selamatan dilaksanakan, diadakanlah pembacaan layang abiyah atau sejarah para nabi. Biasanya yang dibaca adalah Nabi Yusuf. Hingga sekarang, acara pembacaan layang abiyah yang berbentuk tembang asmaradana, pucung, dan lain-lain itu masih hidup di kalangan masyarakat pedesaan. Berbeda dengan cara lama, pihak tuan rumah membuat sesaji dari berbagai jenis makanan, kemudian diikrarkan atau dihajatkan oleh sang dukun atau tetua masyarakat. Dan setelah upacara sakral itu dilakukan, sesajinya tidak boleh dimakan, melainkan diletakkan di candi, di kuburan, atau di tempat-tempat sunyi di lingkungan tuan rumah. Ketika pertama kali melaksanakan gagasannya, Sunan Kudus pernah gagal, yaitu beliau mengundang seluruh masyarakat, baik yang Islam maupun yang Hindu dan Buddha ke dalam masjid. Dalam undangan disebutkan hajat Sunan Kudus yang hendak mitoni dan bersedekah atas hamilnya sang istri selama 3 bulan. Sebelum masuk masjid, rakyat harus membasuh kaki dan tangannya di dalam kolam yang sudah disediakan. Dikarenakan harus membasuh tangan dan kaki inilah, banyak rakyat yang tidak mau, terutama dari kalangan Buddha dan Hindu. Inilah kesalahan Sunan Kudus. Beliau terlalu mementingkan pengenalan syariat berwudu kepada masyarakat, tapi akibatnya masyarakat malah menjauh. Apa sebabnya? Karena iman mereka atau tauhid mereka belum terbina. Maka pada kesempatan lain, Sunan Kudus mengundang masyarakat lagi. Kali ini, masyarakat tidak usah membasuh tangan dan kakinya waktu masuk masjid. Hasilnya sungguh luar biasa. Masyarakat berbondong-bondong memenuhi undangannya. Di saat itulah, Sunan Kudus menyisipkan bab keimanan dalam agama Islam secara halus dan menyenangkan rakyat. Caranya menyampaikan materi dengan cukup cerdik, yaitu ketika rakyat tengah memusatkan perhatiannya kepada keterangan Sunan Kudus. Tetapi karena waktu sudah terlalu lama dan dikhawatirkan mereka jenuh, maka Sunan Kudus mengakhiri ceramahnya. Cara tersebut kadang mengecewakan, tapi disitulah letak segi positifnya, yaitu rakyat jadi ingin tahu kelanjutan ceramahnya. Dan pada kesempatan lain, mereka datang lagi ke masjid, baik dengan undangan maupun tidak. Karena rasa ingin tahu demikian besar, maka tak peduli lagi pada syarat yang diajukan oleh Sunan Kudus, yaitu membasuh kaki dan tangannya lebih dulu, yang lama-lama menjadi kebiasaan untuk berwudu. Dengan demikian, Sunan Kudus berhasil menebus kesalahannya di masa lalu. Rakyat tetap menaruh simpati dan menghormatinya. Cara-cara yang ditempuh untuk mengislamkan masyarakat cukup banyak, baik secara langsung, melalui ceramah agama maupun adu kesaktian, dan melalui kesenian. Beliaulah yang pertama kali menciptakan tembang micil dan mas kumambang. Di dalam tembang-tembang tersebut, beliau sisipkan ajaran-ajaran agama Islam. Yang keempat, Sunan Kudus di negeri Mekah. Di dalam legenda dikisahkan bahwa Raden Djafar Shodiq itu suka mengembara, baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah. Sewaktu berada di Mekah, beliau menunaikan ibadah haji, dan kebetulan di sana ada wabah penyakit yang sukar diatasi. Penguasa negeri Arab mengadakan sayembara. Siapa yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak orang mencoba tapi tak berhasil. Pada suatu hari, ketika Sunan Kudus atau Djafar Shodiq menghadap penguasa negeri itu, tapi kedatangannya disambut dengan sinis. "Dengan apa Tuan melenyapkan wabah penyakit itu?" tanya sang amir. "Dengan doa," jawab Djafar Shodiq singkat. "Kalau hanya doa, kami sudah puluhan kali melakukannya, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini."
Saya mengerti, memang tanah Arab ini gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa, ada saja kekurangannya, sehingga doa mereka tidak terkabulkan, kata Ja'far Shadiq. Sungguh berani Tuan berkata demikian, kata Amir itu dengan nada berang. Apa kekurangan mereka? Anda sendiri yang menyebabkannya, kata Ja'far Shadiq dengan tenangnya. Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharap hadiah. Sang Amir itu pun terbungkam atas jawaban itu. Ja'far Shadiq lalu dipersilakan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Secara khusus Ja'far Shadiq berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit mengganas di negeri Arab telah menyingkir. Bahkan, beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Bukan main senangnya hati sang Amir. Rasa kagum mulai menjalari hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikan kepada Ja'far Shadiq, tapi Ja'far Shadiq menolaknya. Dia hanya minta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang Amir mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembali dari tanah suci. Rakyat kota Kudus pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapakah yang pantas berdakwah di kota itu. Pada akhirnya, Ja'far Shadiq yang bertugas di daerah itu. Karena masjid yang dibangunnya dinamakan Kudus, maka Raden Ja'far Shadiq pada akhirnya disebut Sunan Kudus. 5. Tugas sebagai senopati. Malam hitam pekat. Udara musim kemarau terasa sangat dingin, menusuk tulang. Penduduk desa Pengging yang terletak di tepi hutan malam itu tak dapat tidur, sebab malam itu terdengar auman harimau sambung menyambung terus menerus. Para penduduk berjaga-jaga kalau malam itu harimau yang mengaum itu akan masuk ke desa dan memangsa hewan ternak mereka. Tapi sampai pagi, tak ada seekor harimau tampak masuk kampung. Para penduduk penasaran. Mereka beramai-ramai masuk ke dalam hutan untuk memeriksa apakah benar di dalam hutan yang sudah mereka kenal selama ini ada harimaunya. Dengan senjata siap di tangan mereka, mereka siap menghadapi segala kemungkinan di tengah hutan. Bukan harimau yang mereka dapatkan, melainkan 7 orang santri dan 1 orang berjubah putih yang nampak agung berwibawa. Apakah Tuan melihat harimau di sekitar hutan sini? Tanya tetua desa. Tidak, jawab lelaki berjubah putih itu. Semalam kami tidur di hutan ini, tapi tidak melihat seekor harimau pun. Aneh, semalaman kami tak dapat tidur karena auman suara harimau yang terus menerus. Gumam tetua desa. Kalau begitu, namakanlah tempat ini Desa Sima, karena kau mendengar suara sima atau harimau, padahal tak ada sima atau harimau, kata lelaki berjubah putih itu. Tetua desa itu pun menurut. Hingga sekarang, tempat lelaki berjubah putih bermalam itu dinamakan Desa Sima. Lelaki berjubah putih itu kemudian meneruskan perjalanannya ke Pengging untuk menemui Adipati Kebuknongo, atau lebih dikenal sebagai Ki Ageng Pengging. Pagi itu, udara masih terasa menggigit tulang. Seiring dengan langkah lelaki berjubah putih dan 7 orang pengikutnya yang makin mendekati ujung desa Pengging, tiba-tiba di udara nampak 2 ekor gagak terbang sambil mengeluarkan suara khasnya. Adanya suara burung gagak adalah lambang kematian. Berarti akan ada sosok manusia yang dicabut nyawanya
oleh sang malaikat maut. Siapakah orang yang akan mati hari ini? Siapa pula orang berjubah putih yang nampak agung dan berwibawa itu? Mengapa 7 orang santri terus mengikutinya dari belakang? Apa tujuan mereka ke desa Pengging? Pengging atau Pajang pada beberapa tahun silam. Pengging adalah sebuah kadipaten yang sangat terkenal karena Adipati Handayaningrat. Yang memimpin adalah putra Prabu Brawijaya, penguasa Mojopahit. Adipati Handayaningrat mempunyai 2 orang putra lelaki. Yang pertama bernama Kepu Kanigoro, yang kedua bernama Kepu Kenongo. Ketika sang adipati meninggal dunia, Kepu Kanigoro mengembara, tak ketahuan rimbanya. Sedangkan Kepu Kenongo masuk Islam menjadi murid Syekh Siti Jenar, tenggelam dalam faham Siti Jenar sehingga pikirannya berubah, tak mau mengurusi lagi kadipaten warisan orang tuanya. Ia malah mengajak rakyatnya untuk hidup wajar sebagai petani biasa. Sungguh mengagumkan hasil panen para petani Pengging. Kemudian tersebar ke penjuru desa lainnya, bahkan menggetarkan dinding-dinding istana Demak Bintoro. Karena Ki Ageng Pengging tak pernah sowan menghadap Sri Sultan, dan tentu saja tak pernah menyerahkan upeti, tanda setia dan tunduk kepada Demak Bintoro. Karena itu Raden Pata segera mengutus 2 perwira utama untuk menengok Ki Ageng Pengging. Ki Ageng, kata utusan itu setelah tiba di hadapannya, sudah 2 tahun Andika tidak menghadap Gusti Sultan Demak. Kami diperintahkan mengingatkan Andika, sebab Gusti Sultan sudah sangat merindukan kehadiran Andika selaku saudaranya. Ki Ageng Pengging menatap 2 utusan itu dengan tajam. Buat apa seorang petani desa menghadap Sri Sultan? Hanya bikin malu Sri Sultan saja. Hai utusan, kembalilah dan katakan kepada Sri Sultan, aku tak dapat memenuhi panggilannya. Mohonkan ampun atas sikapku ini. 2 orang utusan itu segera kembali ke istana Demak. Tak berapa lama kemudian, Ki Ageng Pengging memanggil dalang wayang besar. Selepas sholat Isya, dalang pun segera memainkan lakon wayangnya. Penduduk berduyun-duyun menyaksikan pertunjukan gratis itu. Ketika hampir muncul fajar sidik di ufuk timur, tiba-tiba istri Ki Ageng Pengging mengerang kesakitan. Ia merasa si jabang bayi akan segera lahir. Ki Ageng Pengging segera memerintahkan Ki Dalang untuk mengakhiri pertunjukannya. Orang-orang pun segera sibuk menolong istri Ki Ageng Pengging. Ternyata yang lahir adalah laki-laki yang elok rupanya. Ki Ageng Tingkir berkata kepada adik seperguruannya, Adimas, karena anakmu lahir bertepatan dengan pagelaran wayang besar, maka anakmu kuberi nama Karebet. Terima kasih atas kesediaan memberi nama anak ini, ujar Ki Ageng Pengging. Mudah-mudahan dia dapat meniru kegagahan dan watak kesatria Kakang. Ki Ageng Tingkir turut bergembira atas kelahiran putra adik seperguruannya itu. Selama 3 hari ia menunggu kelahiran bayi itu di Pengging. Sementara itu, Raden Pata mengatur siasat. 2 orang utusannya telah gagal memanggil Ki Ageng Pengging. Sekarang dia mengutus Ki Wanapala untuk memanggil Ki Ageng Pengging. Ki Wanapala adalah bekas Mahapati Demak Bintoro yang sudah mengundurkan diri. Kedudukannya telah digantikan anaknya sendiri. Namun ia masih sering datang ke istana Demak jika diperlukan Raden Pata untuk dimintai pertimbangan. Namun pati senior ini juga tak mampu menjinakkan sikap Ki Ageng Pengging. Ia pulang dengan tangan hampa. Ki Wanapala tak berpanjang kata. Ia segera kembali ke Demak, melaporkan segala apa yang didengarnya. Sri Sultan setuju atas keputusan Ki Wanapala, memberi tenggang waktu selama 3 tahun.
Namun ketika 3 tahun lewat, Ki Ageng Pengging belum menghadap ke Demak juga. Atas nasihat para wali, maka Sri Sultan mengirim utusan ketiga. Yang ditugaskan kali ini adalah Sunan Kalijaga. Tugas kali ini harus tuntas, karena Sunan Kudus yang terkenal memiliki ilmu logika tinggi dan beribu ilmu kesaktian itu terpilih menangani masalah ini. Sri Sultan tak perlu mengirim utusan keempat lagi. Walaupun Sunan Kudus itu panglima perang Demak, tetapi para wali melarangnya menggunakan baju dan seragam militernya. Sunan Kudus disarankan agar memakai pakaian jubah putih, sebab yang dihadapinya adalah seorang santri desa. Berangkatlah Sunan Kudus dengan iringan 7 prajurit Demak pilihan, yang juga menyamar sebagai para santri biasa. 3 tahun memang telah berlalu dengan cepatnya. Ki Ageng Pengging tidak pernah menghadap ke Demak. Bahkan Kadipaten Pengging yang dulu pernah mengalami kejayaan di zaman ayahnya, yaitu Adipati Handayaningrat, tidak diurus lagi. Kebo Kenongo, cucu Raja Majapahit itu, malah tenggelam dalam dunia kebatinan yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Walau tampaknya Ki Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging itu tak mengurus pemerintahan kadipaten, tapi sesungguhnya para prajuritnya masih setia kepadanya. Mereka menyembunyikan keperwiraannya di balik baju petani, tetapi sewaktu-waktu mereka bisa digerakkan jika diperlukan oleh Ki Ageng Pengging. Hal ini disadari oleh pemerintah pusat Demak Bintoro. Itu sebabnya Sri Sultan memilih Sunan Kudus untuk menggali sang pembangkang itu, yaitu Ki Ageng Pengging ini. Suasana Kadipaten Pengging benar-benar lengang. Pagi itu, penduduk banyak yang pergi ke sawah dan ladang masing-masing. Pendopo atau istana kadipaten tidak kelihatan. Di pusat bekas pemerintahan Adipati Handayaningrat, kini hanya ada sebuah rumah yang tak seberapa besar. Bentuknya seperti rumah penduduk lainnya. Sunan Kudus memerintahkan 7 orang pengikutnya menunggu di ujung desa. Dia sendiri berjalan menuju rumah Ki Ageng Pengging. Langkahnya mantap. Dia yakin tugasnya kali ini akan membawa hasil, seperti sudah dilambangkan oleh Bende Kyai Sima, yaitu pusaka warisan dari mertuanya yang dibunyikan di dalam hutan. Saat dia kemalaman. Bila benda itu dipukul, bunyinya seperti harimau, maka tandanya akan berhasil. Bila tidak mengeluarkan auman harimau, berarti akan menemui kegagalan. Di depan pintu rumah Ki Ageng Pengging ada seorang pelayan wanita setengah baya. Sunan Kudus memberi salam, kemudian mengutarakan maksud kedatangannya untuk menemui Ki Ageng Pengging. "Maaf Tuan, sudah beberapa hari Ki Ageng mengurung diri di dalam kamarnya. Beliau tidak bisa menemui tamu," kata pelayan itu. "Aku bukan tamu biasa," kata Sunan Kudus. "Katakan, aku adalah utusan Tuhan yang datang dari Kudus, ingin bertemu dengan Ki Ageng Pengging." Pelayan itu masuk ke dalam rumah, menyampaikan pesan Sunan Kudus yang dianggapnya aneh. Ternyata Ki Ageng bersedia menerima tamunya. Sunan Kudus dipersilakan masuk ke dalam rumahnya. Istri Ki Ageng Pengging membuatkan minuman untuk menghormati tamu khusus itu. Tinggallah di ruang tamu itu Ki Ageng Pengging dan Sunan Kudus. "Wahai Ki Pengging, saya disuruh oleh Sultan Demak Bintoro. Manakah yang kau pilih? Di luar atau di dalam? Di atas atau di bawah?" tanya Sunan Kudus. Ki Ageng Pengging menghela nafas. 3 tahun yang lalu, dia juga diberi pertanyaan serupa oleh Ki Wanasalam, Patih Demak Bintoro. "Jawabanku tetap sama dengan 3 tahun yang lalu," kata Ki Ageng Pengging. "Atas bawah, luar dalam adalah milikku. Aku tak bisa memilihnya." Jawaban itu bagi Sunan Kudus adalah sangat jelas. Berarti Ki Ageng Pengging punya maksud ganda.
ingin menjadi rakyat atau bawaan Demak Bintoro, sekaligus ingin menjadi penguasa Demak Bintoro. Jelasnya, dia tidak mau mengakui Raden Patah sebagai Raja Demak. Ini pembangkangan namanya, kasarnya pemberontak. Bahwa Ki Ageng Pengging itu murid Syekh Siti Jenar. Gurunya itu sudah dihukum mati karena kesesatannya. Sunan Kudus ingin mengetahui apakah Ki Ageng Pengging masih meyakini ilmu dari Syekh Siti Jenar itu atau sudah meninggalkannya sama sekali. Saya pernah mendengar bahwa Ki Ageng bisa hidup di dalam mati dan mati dalam hidup, kata Sunan Kudus. Benarkah apa yang saya katakan itu? Saya ingin melihat buktinya. Memang begitu, jawab Ki Ageng Pengging. Kau anggap apa saja aku ini, maka aku akan menurut apa yang kau sangka. Kau anggap aku santri, memang aku santri. Kau anggap aku ini raja, memang aku keturunan raja. Kau anggap aku ini rakyat, memang aku rakyat. Dan kau anggap aku ini Allah, aku memang Allah. Klop sudah, Ki Ageng Pengging masih memegang teguh ajaran Syekh Siti Jenar yang berfaham wahdatul wujud dan berfilsafat serba Tuhan. Faham itu adalah bertentangan dengan Islam yang disiarkan para wali, sehingga Syekh Siti Jenar dihukum mati. Sunan Kudus juga cerdik. Dia tahu murid-murid Syekh Siti Jenar itu mempunyai ilmu-ilmu yang aneh. Kadangkala mereka kebal, tak mempan senjata apapun juga. Maka Sunan Kudus bermaksud mengorek kelemahan Ki Ageng Pengging dengan jalan diplomasi. Sebab seperti pengakuan Ki Pengging bahwa Ki Ageng dapat mati dalam hidupnya, saya ingin melihat buktinya. Jadi itulah yang dikehendaki Sultan Demak. Baiklah, tidak ada orang mati tanpa sebab, maka kau harus membuat sebab kematianku. Bagiku, hidup dan mati tak ada bedanya. Ki Ageng Pengging berhenti sejenak, menatap dalam-dalam wajah Sunan Kudus. Tapi jangan melibatkan orang lain, cukup aku saja yang mati. Sunan Kudus menyanggupi permintaan Ki Pengging. Ki Ageng menghela nafas panjang. Tusuklah siku lenganku ini, ujar Ki Ageng membuka titik kelemahannya. Sunan Kudus pun melakukannya. Siku Ki Ageng ditusuk dengan ujung keris. Seketika matilah Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus kemudian keluar dari rumah Ki Ageng Pengging dengan langkah tenang. Disambut 7 orang pengikutnya di ujung desa. Mereka berjalan menuju Demak Bintoro. Sementara itu, istri Ki Ageng Pengging yang hendak menyajikan jamuan makan menjerit keras manakala melihat suaminya mati di ruang tamu. Penduduk sekitar berdatangan ke rumahnya. Setelah tahu pemimpinnya dibunuh, mereka memanggil penduduk lainnya dan bersama-sama mengejar Sunan Kudus. 200 orang bekas prajurit perwira dipimpin bekas senopati Kadipaten Pengging mencabut senjata dan berteriak-teriak memanggil Sunan Kudus dari kejauhan. Sunan Kudus berhenti. Dibunyikan bende Kiai Sima. Tiba-tiba muncul ribuan prajurit Demak yang berlarian ke arah timur. Orang-orang Pengging mengejar ke arah timur, padahal Sunan Kudus dan pengikutnya berada di sebelah utara. Tidak berapa lama kemudian, ribuan prajurit itu lenyap. Orang Pengging kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Akal mereka seperti hilang. Sunan Kudus kasihan melihat keadaan mereka. Akhirnya mereka disadarkan kembali dengan pengarahan ilmunya. Jangan turut campur urusan besar ini. Ki Ageng Pengging sudah diperingatkan selama 3 tahun, tapi dia tetap tak mau menghadap ke Demak. Itu berarti dia sengaja hendak memberontak. Nah, kalian rakyat kecil, tak ada hubungannya dengan urusan ini. Pulanglah. Suara Sunan Kudus terdengar berat dan mengandung perbawa kuat. Penduduk Pengging itu seperti baru sadar dan mengerti bahwa yang mereka hadapi adalah seorang senopati Demak Bintoro yang kondang mempunyai 1001 macam kesaktian. Mereka tak akan mampu menghadapinya. Ada tugas yang lebih penting
daripada berbuat kesia-siaan ini, kata Sunan Kudus. Segeralah kalian urus jenazah Ki Pengging. Itulah penghormatan kalian yang terakhir kepada pemimpin kalian. Orang-orang Pengging itu tak menemukan pilihan lain. Akhirnya mereka kembali ke rumah Ki Ageng untuk menguburkan jenazah pemimpin mereka. Sunan Kudus dan 7 pengikutnya segera kembali ke Demak. Cita-cita Ki Ageng Pengging agar anak turunannya menjadi raja ternyata kesampaian. Anaknya yang bernama Karepet itu diambil anak angkat oleh Ki Ageng Tingkir, dan setelah dewasa bernama Jaka Tingkir. Jaka Tingkir inilah yang bakal memindahkan pusat pemerintahan Demak ke desa Pengging atau Pajang. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.